Bila kita renungkan, Tuhan seringkali menolong kita dengan cara yang ajaib dan tak terpikirkan. Jika ditelusuri, maka kita akan takjub bahwa ternyata ada banyak rangkaian tak biasa dan mungkin juga rangkaian-rangkaian kecil yang membawa kita menuju ke jalan pertolongan Tuhan yang lebih besar. Itu tak terjadi begitu saja. Itu bukan suatu kebetulan, ada tangan Tuhan yang bekerja. Di dalam Alkitab ada kisah perempuan Sunem. Pertemuannya dengan Nabi Elisa berawal saat ia mengundang Elisa makan. Ia lalu membuatkan sebuah kamar untuknya agar sewaktu-waktu Elisa dalam perjalanan ke sana, Elisa bisa singgah. Berikutnya, melalui nubuat Elisa lah, perempuan ini akhirnya memperoleh seorang anak. Tetapi ketika dewasa, anak itu tiba-tiba meninggal. Namun, lagi-lagi Tuhan membuat mukjizat. Melalui Nabi Elisa pula, Tuhan membangkitkan anaknya itu. Sekali waktu ketika akan terjadi kelaparan di negerinya, Elisa meminta perempuan ini dan keluarganya mengungsi. Mereka pun mengungsi ke Mesir. Namun setelah lewat 7 tahun, perempuan itu kembali. Ia kehilangan rumah dan ladangnya. Perempuan itu pergi mengadukan masalahnya pada raja. Ternyata saat itu raja tengah berbicara dengan Gehazi, hambanya Elisa, mengenai segala mukjizat yang pernah dilakukan oleh Elisa. Siapa sangka jika kedatangan perempuan ini menjadi saksi atau bukti dari apa yang telah dibicarakan oleh Gehazi. Perempuan itu menceritakan semuanya. Akhirnya raja memerintahkan agar mengembalikan semua milik perempuan itu. Sungguh ajaib cara Tuhan menolong. Dimulai dari memberi makan dan penginapan, Tuhan membawanya ke berbagai pengalaman menakjubkan. Cara Tuhan bekerja memang unik. Jika Tuhan bekerja dalam hidup perempuan Sunem, Tuhan pun bekerja bagi kita. Dari cerita di atas, di dalam kehidupan aku diingatkan 2 kali Tuhan menolongku dengan cara yang luar biasa uniknya. Yang pertama, setelah aku melahirkan anakku yang kedua, aku harus transfusi darah. Tidak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba saja aku langsung sesak nafas dan mau teriak minta tolong saja tidak sanggup. Saat itu aku di ruangan pasien sendirian. Tapi Tuhan memakai mamaku datang untuk menjenguk aku dengan keadaan aku yang tidak bisa bernafas. Lalu mamaku langsung minta tolong ke perawat dan dokter jaga.
Seandainya Mama tidak datang, mungkin saja aku bisa meninggal. Yang kedua, seperti biasa, aku berangkat ke kantor sendiri dengan naik motor. Di setengah perjalanan, tiba-tiba mata aku langsung gelap. Tidak bisa lihat apa-apa. Dan saat aku setengah sadar, aku sudah dikelilingi banyak orang. Dan semua bajuku sudah penuh dengan darah. Yang aku ingat, salah satu dari orang di situ berbisik ke telinga aku. Untuk aku berusaha untuk membuka mata agar dia bisa menghubungi keluarga aku yang di rumah. Dan dengan asal-asal, aku pencet handphone dengan mata yang masih buram. Yang aku telepon adalah suamiku. Akhirnya suami aku datang ke tempat kejadian dan langsung membawa aku ke klinik terdekat. Begitu unik dan ajaib kan cara Tuhan menolong aku. Dan aku tidak berhenti-hentinya bersyukur karena aku sudah diselamatkan lagi olehnya. Lihat dan rasakan bagaimana tangan Tuhan bekerja secara ajaib dalam hidup kamu. Percaya, berserah, belajar peka dan taat kepada Tuhan dimulai dari hal-hal kecil. Kala kamu memperhatikan hidup adalah serangkaian keajaiban. Ada tangan Tuhan yang bekerja di sana.